Dimanapun orang Indonesia itu berada, itulah budaya bangsa Indonesia. Maka patutlah kita perjuangkan dan kita pertahankan, bahkan kita kembangkan sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kami hadir menjumpai Anda dalam dialog publik selama 60 menit ke depan. Kita akan membahas berbagai persoalan yang menarik untuk kita bahas bersama. Berbagai dunia dari segi kita lihat dari berbagai sisi. Kami mengangkat hari ini tentang pendidikan. Dari sekian banyak permasalahan pendidikan yang ada, tentu saja Mas Menteri ini sedang mencoba untuk memperbaiki tiap-tiap kekurangan yang ada di dunia pendidikan. Salah satunya dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang plus dan minusnya tetapi sangat berpotensi baik bagaimana anak didik bisa mencari jati dirinya sebelum mereka terjun ke dunia kerja. Itu posisi yang menarik, program yang sangat menarik. Tetapi sayangnya tidak hanya proses menuju kebaikan saja yang ada di dunia pendidikan. Kita tidak sedikit mendengar kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Ini salahnya siapa? Kita akan bahas dengan seorang narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya sapa narasumber saya hari ini, Dr. Samsul Kurniawan selaku pemerhati pendidikan. Selamat siang, Bung. Siang, Bu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kita membahas tentang kekerasan dalam dunia pendidikan tanpa bermaksud mencari siapa yang salah. Betul. Tetapi mungkin perlu dikaji bersama. Betul. Mengapa kekerasan dalam dunia pendidikan terus bergulir bahkan tidak henti hingga saat ini. Ada saja berita-berita terkait kekerasan di dunia pendidikan. Sebelum kita fokus kepada kekerasan di dunia pendidikan. Dari sekian banyak masalah, mana masalah yang paling urgent yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk dunia pendidikan? Sebenarnya kekerasan dalam dunia pendidikan ini kan berkaitan dengan dunia anak ya, Bu ya. Jadi kalau kita bicara tentang dunia anak ini, maka kita bicara tentang regulasi yang dibuat oleh pemerintah sehubungan dengan perlindungan anak. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu tentang perlindungan anak. Tapi sayangnya undang-undang ini seringkali tidak sampai ke tengah-tengah masyarakat sehingga banyak sekali praktek-praktek kekerasan di dunia pendidikan yang dianggap wajar di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ketika kita bicara tentang bagaimana mendisiplinkan, kemudian bagaimana memberikan punishment terhadap siswa misalnya ada di sekolah, itu masih dianggap sesuatu hal yang lazim misalnya dengan menggunakan kekerasan fisik, misal seperti itu. Padahal di dalam undang-undang itu sudah jelas bahwa itu ada hukumannya bagi pelaku seperti itu tadi. Jadi kalau kita bicara tentang mengapa tadi kekerasan yang terjadi itu penyebabnya kompleks. Jadi kita bisa katakanlah karena kompleksitas penyebab tadi, maka semua komponen itu bertanggung jawab terhadap kekerasan di dunia pendidikan. Nah, sehingga ketika kita bicara tentang bagaimana cara mengatasinya, maka ini seperti menegakkan benang basah ya, Bu ya. Jadi ketika ingin dinaikin ya selalu tumbang dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Mungkin sekali. Karena pendidikan ini kan sangat menjanjikan, tetapi hasilnya itu tidak instan. Karena itu kerja-kerja di dunia pendidikan sebenarnya itu bisa untuk menjadi solusi bersama untuk bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan di masa depan. Jadi begini, Talcott Parsons itu dalam sebuah bukunya, judulnya Social System, itu merumuskan ada 4 prasyarat fungsional nih yang mengakibatkan
mengakibatkan wujud atau tidaknya suatu praktek sosial. Katakan misalnya dalam contoh kasus ini adalah kekerasan dalam pendidikan. Maka kekerasan dalam pendidikan ini bisa diatasi kalau misalnya dari sisi adaptasinya. Tersedia tidak sumber daya manusia yang berhubungan dengan wujudnya pendidikan yang ramah anak. Ada nggak regulasi-regulasi yang mendukung terwujudnya sekolah ramah anak dan lain sebagainya? Bagaimana dengan kurikulum di sekolah? Bagaimana penegakan disiplin di sekolah? Apakah masih mengenal cara-cara kekerasan? Dan yang lebih penting lagi, hidden kurikulumnya. Gurunya itu ada pembinaan tidak oleh kepala sekolah, dan kemudian ada sosialisasi tidak terhadap undang-undang pelindungan anak tadi. Itu yang pertama dari sisi adaptasi. Yang kedua dari sisi pencapaian tujuan, goal attainment. Jadi ketika kita bicara tentang pencapaian tujuan, mestinya sekolah itu punya visi misi yang beririsan dengan kepentingan mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, selama ini kan gini aja lah Bu, misalnya kalau kita lihat bangunan sekolah ya, ada satu buku bagus itu yang ditulis oleh Michel Foucault, judulnya Discipline and Punish. Jadi dia mengkritisi bagaimana bentuk bangunan kita itu seperti penjara Bu. Kan bentuknya letter U ada di atas gitu kan, kemudian di bawah ada halaman. Nah, itu kalau dalam bahasanya Michel Foucault dia sebutnya panoptikon. Jadi fungsinya seperti itu supaya guru itu bisa memantau siswa-siswa yang ada di lapangan, menghukum bagaimana siswanya memunguti sampah di lapangan, memaksa siswanya kalau terlambat kemudian berjemur dan sebenarnya itu tidak manusiawi, tetapi itu dianggap lazim di tengah-tengah kita sebagai bentuk pembinaan mental mereka. Jadi seperti itu. Jadi saya kira goal attainment-nya ini harus diperhatikan. Pencapaian tujuannya itu harus betul-betul tidak hanya sekedar di atas kertas, tetapi memang betul-betul diterapkan. Kemudian yang ketiga itu integrasi. Jadi harusnya seluruh komponen nih, pemerintah punya regulasi, kemudian di sekolah juga ikut mensupport dengan aturan-aturan yang ramah anak tadi. Kemudian di tengah-tengah masyarakat juga harus memantau, mengawasi, dan kemudian orang tua juga jangan sungkan dong kalau misal ada kekerasan terhadap anak mereka, itu juga harus laporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi seperti itu. Dan kemudian orang tua juga jangan apatis. Nah, ini yang tadi ibu sebutkan tadi, bahwa ciri khas masyarakat modern sekarang ini, masyarakat yang disruptif gitu ya. Jadi kurang peduli dia dengan anak mereka. Mereka peduli dengan gadgetnya, tetapi mereka tidak peduli dengan anaknya. Kalau zaman kita dulu misalnya yang minim gadget gitu ya, minim gawai itu tadi. Jadi kalau pulang ke rumah kan mesti ditanya, tadi di sekolah belajar apa, kemudian itu. Pada hari ini masyarakat yang mengaku modern dalam tanda kutip itu malah justru apatis terhadap anaknya. Jadi seolah-olah tanggung jawab pendidikan itu hanya ada di sekolah. Nah, yang terakhir ini kata Parson itu yang jauh lebih penting dan maha penting itu adalah latensi, pemeliharaan pola tadi. Apalah artinya kalau visi misi di atas kertas sudah bagus, dukungan semua sudah jelas, tapi pola kekerasan itu masih terpelihara, itu sama saja bohong gitu. Jadi antara 4 prasyarat fungsional ini, kalau kita ingin menghapus kekerasan dalam dunia pendidikan itu mungkin, tetapi lagi-lagi 4 prasyarat fungsional ini harus fungsional. Kalau dia disfungsional, maka dalam bahasanya Merton itu anomi, terjadi misalnya dalam hati kita, oh ini nggak benar nih, tetapi untuk mengubahnya itu nggak mungkin begitu. Jadi ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi seperti itu, Ibu. Saya tertarik dengan kata-kata hasil yang tidak instan. Di luar kita bicara tentang kekerasan antar teman, antara senior dengan junior. Ini antara guru dengan murid. Generasi kita adalah generasi yang mungkin ada kekerasan dari guru kepada murid. Apakah ini katakanlah generasi kita yang saat ini sedang duduk di pemerintahan ini dianggap tidak berhasil sehingga ada pola yang harus diubah, tidak boleh ada kekerasan dari seorang guru kepada muridnya, atau jangan-jangan yang tidak ada kekerasan sama sekali di dunia pendidikan belum diyakini keberhasilannya? Jadi begini Bu, kalau kita bicara tentang tren disruptif sekarang ini, maka
itu bicara tentang kompleksitas problematika dunia anak ya, dunia pendidikan. Yang biasanya kita anggap sesuatu hal yang lazim di masa lalu terjadi disruptif. Jadi artinya pada saat sekarang itu tidak lazim lagi. Misalnya ketika kita bicara tentang kekerasan itu bisa terjadi karena orang tua di rumahnya broken home sehingga anaknya itu suka ngumpul-ngumpul, ngegeng dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada hari ini kekerasan itu justru terjadi pada kasus-kasus itu tidak melulu harus terjadi karena mereka itu doyan ngegeng gitu ya. Itu karena pengaruh daripada gawai yang mereka tonton, mereka simak gitu kan. Jadi ketika itu tidak berhasil dikendalikan, maka yang terjadi adalah kekerasan itu berlangsung dengan sendirinya. Nah, misalnya kekerasan ini kan ada banyak tipenya, Bu ya. Jadi ada kekerasan langsung yang melibatkan kekerasan fisik tadi, tapi ada kekerasan psikis dan ini yang sebenarnya sering terjadi di sekolah kita, bullying dan lain sebagainya. Nah, saling ejek di media sosial itu kemudian menjadi salah satu pencetus terjadinya kekerasan langsung di sekolah. Nah, atau misalnya tadi ada kekerasan seksual. Nah, kadang kekerasan ini pun terjadi bukan hanya antara teman-teman sebaya, tetapi justru pelakunya itu dekat dengan kehidupan si siswa itu sendiri. Bisa jadi orang tua, bisa juga terjadi oleh guru-guru mereka, guru olahraga, bahkan guru agama. Itu memanfaatkan posisinya untuk melakukan pelampiasan ya kalau kekerasan fisik juga pelampiasan nafsu untuk pelampiasan emosional dan sebagainya. Tetapi kalau dalam konteks seksual tadi itu juga bisa dilakukan karena bentuk pelampiasan daripada nafsu seksual si pelaku tadi. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya pendidikan kita itu harusnya mampu mengakomodir, mengantisipasi situasi dan kondisi sekarang ini. Max Prensky itu dalam satu jurnal On Horizon itu dalam satu artikel yang ia tulis berjudul Digital Native, Digital Immigrant itu pernah mengatakan bahwa cara belajar siswa sekarang ini berbeda loh dengan cara yang dulu. Cara sekarang siswa belajar digital native itu mereka harus dikenalkan dengan cara-cara belajar yang sesuai dengan kehidupan mereka. Pada hari ini anak baru brojol lahir itu sudah dipoto situ. Dan kemudian foto itu kemudian disebarkan di medsos, itu bisa jadi bentuk kekerasan baru. Kemudian oleh orang yang tidak bertanggung jawab, foto-foto bayi tadi itu bisa disebar dan lain sebagainya. Dan itu adalah fenomena disruptif, sesuatu hal yang kita bayangkan pada hari ini, pada waktu dulu itu ternyata pada hari ini tidak terjadi. Termasuk sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar itu Bu, Kampus Merdeka itu kan, MBKM itu juga dibuat sedemikian rupa untuk mengantisipasi fenomena disruptif itu tadi. Jadi Mas Nadiem, Mas Menteri itu membuat kurikulum itu tadi dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan tadi, menyikapi perubahan-perubahan sosial yang disruptif tadi. Jadi seperti itu. Baik, kekerasan dalam dunia pendidikan ini memang hal baru yang baru terjadi atau ini sudah berlangsung lama, tetapi karena kemajuan teknologi dulu dengan sekarang berbeda sehingga kekerasan itu dulu sebenarnya terjadi antara senior junior, antara teman, antara guru dengan anak, dengan murid itu terjadi tetapi tidak diekspos. Nah sekarang ini terekspos sehingga seakan-akan kejahatan ini, kekerasan ini baru terjadi. Betul. Kekerasan ini sebenarnya dari sejak manusia diciptakan udah ada kekerasan. Betul. Kita tentu tahu bagaimana kasus pembunuhan pertama itu justru dilakukan oleh anak Adam, Habil dan Qabil gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya akar dari kekerasan ini kan adalah konflik identitas, konflik ekonomi. Jadi termasuk juga kekerasan antar siswa itu terjadi karena ia ingin melihatkan bahwa identitas mereka itu lebih tinggi harusnya dibandingkan yang lain, sehingga ketika ada temannya yang mengejek itu mereka tidak terima dan kemudian terjadi
terjadilah kekerasan. Nah, bedanya pada hari ini kekerasan itu lebih mudah diekspos. Tetapi budaya-budaya kita, kultur kita memang sangat dekat dengan kekerasan. Cobalah lihat di lambang-lambang apa daerah itu pasti ada senjatanya kan. Kemudian banyak sekali tradisi-tradisi kita yang kemudian berhubungan dengan kekerasan itu tadi, dan tontonan-tontonan kita tidak menjadi tuntunan. Kadang-kadang ini mempengaruhi anak-anak kita, dan kemudian katakan misalnya pendidikan dikatakan gagal, misalnya katakan begitu. Nah, sebenarnya ya tidak melulu salah pendidikan juga, karena kadang-kadang kekerasan ini terjadi itu karena ada 3 hal, kata Johan Galtung itu. Kekerasan langsung itu terjadi karena adanya kekerasan struktural dan ada kekerasan kultural. Nah, kekerasan struktural itu bisa jadi itu karena struktur sosial masyarakat kita yang memang mengenal kekerasan itu sebagai jalan penyelesaian. Nah, sehingga katakan ini misalnya terjadi dalam dunia pendidikan. Seorang guru yang tidak mampu sebenarnya, yang saya dalam katakan guru yang melakukan kekerasan ini adalah guru yang tidak mampu mengatasi kenakalan siswa yang menurut dia nakal ya. Padahal kan ini dalam bahasa pendidikan mungkin adalah salah satu jenis kecerdasan sendiri. Kecerdasan itu kan multiple intelligence, jadi banyak kecerdasan. Nah, jadi ketika dia tidak mampu mengantisipasi kecerdasan yang berbeda dengan yang lain, ini langsung disebut nakal. Dan ketika dia tidak mampu mengantisipasi kenakalan ini tadi, maka kekerasan menjadi pilihan. Nah, maka untuk mewujudkan sekolah ramah anak ini harusnya ada komitmen dong dari guru-guru ini tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau saya berpikir bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, itu memang hasilnya itu tidak akan kita lihat langsung gitu. Nah, tetapi apa yang kita cetak pada hari ini itu kedepannya akan menjadi agen-agen di sekolah yang kemudian kalaupun dia tidak di sekolah, dia akan menjadi orang-orang tua yang ramah pada anaknya. Jadi seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya pada hari ini dia dididik dengan cara-cara kekerasan misal seperti itu, maka kedepannya dia juga akan melakukan hal yang sama. Mestinya begitu kalau dalam logika pendidikan. Nah, jadi seperti itu. Baik. Ibu. Artinya ketika kemudian dunia pendidikan saat ini begitu dekat dengan kekerasan, kemudian pemerintah berusaha keras untuk katakanlah mengantisipasi hal itu jangan sampai berkelanjutan. Ini upaya kita untuk mengubah masa depan, begitu? Betul. Jadi kalau ada komitmen dari kita bersama untuk mewujudkan sekolah ramah anak, saya yakin masa depan kita ini akan lebih tentram. Johan Galtung itu ada 2 macam perdamaian, dan kita ini pada saat sekarang ini masuknya ke perdamaian negatif. Kita belum sampai kepada perdamaian positif. Perdamaian negatif itu adalah perdamaian yang terjadi memang tidak nampak kekerasan di tengah-tengah kita. Nampaknya tenang, tidak ada konflik dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita ada rasa takut salah ngomong, takut salah ini, takut misalnya mengkritisi guru di kelas. Jadi tidak ada demokrasi dan lain sebagainya. Itu kekerasan loh, Bu. Namanya perdamaian negatif. Maksudnya kekerasan tetapi masih terjadi, tetapi dalam bentuk yang sangat soft gitu, sangat halus gitu. Nah, seharusnya perdamaian kita ini tidak berhenti sampai perdamaian negatif, tapi perdamaian yang positif. Bagaimana antara guru dengan siswa itu yang terjalin adalah kemitraan. Adanya kebersamaan, guru itu menjadi fasilitator pembelajaran, mitra belajar bagi siswa. Begitu juga antara siswa. Siswa itu dengan siswa yang lain menjadi mitra bagi siswa yang lain untuk sama-sama belajar. Nah, karena itu kalau misalnya ditanya apa yang perlu dilakukan dalam dunia pendidikan, ya harus lakukan rekayasa kurikulum terhadap hal ini. Baik, kita akan bahas tentang rekayasa kurikulum usai jeda, pemirsa. Bisa pastikan Anda tetap bersama kami masih akan kembali usai jeda berikut ini.
tingkat Menteri ke-25 BIM IAGA tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan mendorong pemulihan ekonomi di negara-negara kawasan BIM IAGA. Saya selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi BIM IAGA dan kepada seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat di Kalimantan Barat. Mari kita sukseskan pertemuan ekonomi tingkat Menteri ke-25 dalam forum BIM IAGA di Provinsi Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Tonton dan saksikan Gebiar Dangdut Kita TVRI Kalbar. Hari Sabtu, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di halaman TVRI, Jalan Ahmad Yani, nomor 60 Pontianak, dan disiarkan secara langsung. Mau hiburan dan informasi? Nonton Jak TVRI. Masih setia bersama kami di Dialog Publik. Kita membahas tentang kekerasan dalam dunia pendidikan. Ini salahnya siapa? Kita cari tahu bersama dengan Bung Dr. Samsul Kurniawan, pemerhati pendidikan. Kalau tadi Anda menyatakan bahwa ada rekayasa kurikulum yang memang harus diterapkan di Indonesia. Sudahkah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Sudah, pasti sudah. Karena kita ada mengalami pergantian kurikulum dari tahun ke tahun. Yang perlu kita pahami bahwa kurikulum ini identik dengan relasi kuasa, Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang kurikulum, mesti itu ada hubungannya dengan siapa yang berkuasa pada saat ini. Misalnya pada masa Soekarno misalnya, maka perhatian Soekarno pada revolusi mental itu diarahkan kepada bagaimana mengisi kemerdekaan.
Nah, pada masa Pak Harto misalnya, pada masa Orde Baru, kurikulumnya lebih diarahkan kepada bagaimana menciptakan agen-agen untuk mengisi pembangunan. Makanya Pak Harto disebutlah sebagai Bapak Pembangunan. Nah, kemudian pada masa reformasi, kurikulum didesain sedemikian rupa, termasuk menghapus P4 dan lain sebagainya, untuk menghapus sisa-sisa relasi kuasa pada masa Orde Baru yang kemudian dianggap itu menjadi masalah besar pada masa kita tempo dulu, sehingga pada hari ini wacana tentang P4 itu kemudian kok nggak kembali diajarkan, itu menjadi menguat kembali karena menurut banyak pemerhati pendidikan bahwa itu sebenarnya justru positif pada masa itu. Nah, tapi pada saat sekarang itu banyak masalah-masalah kebangsaan itu yang kemudian terjadi karena kurangnya kesadaran berbangsa dan bertanah dan sebagainya. Tetapi saya tidak ingin menyinggung masalah itu, lebih spesifik. Saya ingin mengatakan bahwa kurikulum itu ada 4 jenisnya. Yang biasa, yang paling simpel untuk kita bahas, yang pertama adalah kurikulum tertulis. Nah, kurikulum tertulis ini biasanya dilakukan workshop kurikulum kan. Nah, mestinya dalam workshop itu yang nyusun kurikulum ini tidak hanya melibatkan guru atau kepala sekolah saja dalam lingkup sekolah, tetapi coba dong libatkan aktivis-aktivis perdamaian, kemudian psikolog-psikolog yang kemudian yang mengerti betul sebenarnya apa sih masalah anak ini tadi, begitu. Atau bisa jadi kita libatkan orang-orang tua, itu nggak masalah. Jadi stakeholder itu sebenarnya harusnya bisa dilibatkan di dalam workshop kurikulum, dan ini saya kira sulit menemukan sekolah yang melakukan workshop kurikulum itu dengan mengakomodir semua gagasan-gagasan yang akomodatif, yang lebih kaya begitu ya, yang menguntungkan anak. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang kita sebut dengan hidden kurikulum. Kurikulum tersembunyi. Itu yang saya katakan tadi, Ibu. Jadi bentuk bangunan sekolah kita itu seringkali dibuat seperti penjara, kata Michel Foucault. Jadi kalau kita lihat penjara itu kan ada halaman di tengah, kemudian bangunan sekolahnya bertingkat sampai ke atas, di mana pengawas-pengawasnya, guru-guru itu bisa memantau seperti sipir penjara, memantau siswa-siswa yang sedang berbaris, kemudian dihukumi di tengah-tengah lapangan itu ya, berjemur dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hidden kurikulum. Bagaimana sebenarnya kalau kita bicara tentang hidden kurikulum ini, guru sendiri itu adalah menjadi model di sekolah terhadap perilaku ramah anak. Bagaimana mungkin kita mengajarkan kepada anak tentang pentingnya berkata-kata yang sopan, santun, ramah, anti kekerasan, kalau gurunya sendiri membuli daripada siswanya, katakan kamu bodoh, kamu misalnya membandingkan, ya main body shaming misalnya gitu ya, gendut sini misalnya begini, kan begitu. Itu sangat beresiko sekali terhadap tumbuh kembang daripada anak tadi, dan bisa jadi teman-temannya kemudian menjadikan itu sebagai panggilan buat si bersangkutan, menjadi awal daripada perilaku bullying yang ada di sekolah, dan ini harus kita waspadai. Nah, bentuk-bentuk artefak di sekolah misalnya, tadi udah saya sampaikan bagaimana bentuk bangunan sekolah yang tidak ramah anak misalnya, bahkan tidak ramah disabilitas. Nah, misalnya ketika tidak hanya di sekolah ya, misalnya kita katakan misalnya di kampus, mestinya toilet untuk disabilitas itu tersedia. Atau mungkin misalnya ketika disabilitas ini mau menyeberang jalan, itu dibuatkan terowongan bawah tanah yang sehingga dia tidak perlu menyeberang di jalan dengan bantuan, tetapi dia lewat aja bawah tanah sehingga kendaraan bisa lewat di atasnya, kan begitu. Nah, jadi ketika kita bicara tentang hidden kurikulum ini, kita bisa sampai pada melakukan rekayasa tidak hanya dalam kurikulum yang tertulis, tetapi juga kurikulum yang hidden tadi, yang tersembunyi lewat artefak, lewat pola hidup, pola hidup di sekolah atau yang kita sebut dengan budaya sekolah atau budaya kampus tadi. Dan kita juga bisa memperhatikan nul kurikulum. Nah, nul kurikulum ini barangkali jarang dibahas ya Bu ya. Jadi misalnya, mengapa
masyarakat kita itu kalau ditanya tentang siapa yang menjahit bendera merah putih, dia pasti bisa jawab. Fatmawati. Siapa yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Mereka pasti bisa jawab. Wage Rudolf Supratman. Siapa pahlawan revolusi? Dia bisa jawab A, B, C, D. Tapi ketika ditanya siapa yang merancang lambang Garuda Pancasila, pasti tidak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena nama daripada perancang lambang ini hilang dalam sejarah dan tidak pernah diajarkan di bangku-bangku sekolah. Dan dengan tidak mengajarkan sesuatu hal yang penting, ya, karena kepentingan politik, ini sebenarnya sedang mengajarkan kepada siswa untuk mendiskriminasi terhadap orang lain dengan kata lain, ya kan? Padahal sebenarnya kita sebagai warga negara ya harus tahu dong siapa yang merancang lambang Garuda Pancasila tadi. Atau misalnya ketika kita bicara tentang bagaimana hubungan antara siswa muslim dengan non-muslim, gitu kan? Yang sering diungkap di dalam buku-buku itu barangkali hubungan antara sesama muslim bagaimana, sehingga di dalam buku-buku itu yang tersaji adalah tentang bagaimana muslim berperang dengan non-muslim, gitu kan? Sehingga itu menjadi konsumsi siswa, sehingga siswa ketika ingin berhubungan baik dengan non-muslim misalnya, maka dia disekat, dibatasi oleh apa yang ia dapatkan lewat pelajaran di sekolah. Tambahan lagi, gurunya tidak mampu menginterpretasi secara positif dalam konteks hubungan antar umat beragama tadi. Maka terwujudlah siswa yang anti terhadap agama lain, dan kalau misalnya ada temannya yang beragama lain, kemudian itu menjadi bahan olokan, bahan ejekan, seolah-olah mereka bukan saudaranya. Padahal kalau kita katakan meminjam istilah Gus Dur, katakan misalnya begitu, mereka yang bukan saudara kita dalam seagama itu adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Jadi saya kira baik kurikulum yang tertulis tadi, hidden kurikulum atau null kurikulum, itu perlu diperhatikan. Jadi sekolah tidak hanya memperhatikan yang bagian kurikulum yang tertulis atau katakan ekstrakurikulernya, tidak hanya begitu, tapi coba perhatikan, jangan-jangan nih kekerasan terjadi di dalam dunia pendidikan pada saat ini itu karena ada sesuatu hal yang harus dipelajari oleh siswa, tetapi itu dihilangkan di dalam kurikulum. Perubahan kurikulum yang terjadi dari masa ke masa ini positifkah untuk dunia pendidikan kita? Apakah memang pemerintah dalam hal ini, pemerintah Indonesia sedang dalam proses terus mencari tahu mana yang tepat, atau memang tidak ada formula yang tepat untuk sebuah pendidikan di Indonesia? Ya, tepatnya memang ketika pergantian kurikulum itu mempertimbangkan dengan kebutuhan pada saat itu. Dan tadi udah saya sampaikan, biasanya kurikulum ini berkaitan dengan relasi kuasa. Jadi ketika kita bicara tentang apa sih prioritas daripada penguasa, itu biasanya cara untuk mewujudkan cita-cita dari penguasa pada saat itu, program-program pemerintah pada saat itu pasti akan berhubungan dengan kurikulum. Artinya kurikulum ini sebagai alat atau instrumen untuk melakukan perubahan sesuai dengan cita-cita daripada relasi kuasa. Jadi kalau kita bicara tentang mengapa kurikulum itu sering berganti dan sebagainya, saya kira ini karena bukan karena melulu karena untuk beradaptasi dengan perubahan, tetapi bisa jadi itu karena kepentingan daripada relasi kuasa yang ada pada saat itu. Prioritas mereka untuk apa, misalnya seperti itu. Tadi udah saya sampaikan, Soekarno misalnya pada saat itu prioritasnya adalah mengisi tempat-tempat bagi sumber daya manusia yang berhubungan dengan mereka yang mengisi kemerdekaan, misalnya begitu. Seberapa besar pengaruh kurikulum dalam hal perubahan-perubahan itu dengan tidak terjadinya kekerasan? Oh, sangat besar, Bu. Jadi kalau misalnya kurikulum itu tidak bersahabat dengan hak asasi anak, misalnya begitu, tidak mempertimbangkan Undang-Undang Pelindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, itu maka guru-guru akan menganggap bahwa kekerasan di dalam pendidikan itu sesuatu hal yang lazim.
kita bisa kilas balik pada masa dulu lah. Misal kekerasan senior terhadap junior yang terjadi di STPDN atau IPDN ya, yang mengakibatkan klip muntu, katakan begitu, meninggal. Kemudian kekerasan yang terjadi di dunia kampus tentang ospek, dan kemudian pada tahun 2000-an itu waktu saya kuliah di Jogja, ospek itu kemudian ditiadakan menjadi kegiatan-kegiatan seminar dan lain sebagainya kan begitu. Atribut daripada ospek kemudian dibakar karena bentuk protes terhadap bentuk pengkerdilan dari derajat mahasiswa yang sebenarnya adalah manusia. Nah, sebenarnya itu tinggal dimodifikasi saja gitu. Jadi saya kira ospek itu tetap perlu. Orientasi studi pengenalan kampus, atau misal kalau di sekolah misalnya ada MOWB, masa orientasi warga baru misalnya, itu saya kira bisa kita lakukan, dan itu menurut saya sangat penting. Tetapi bagaimana hal tersebut bisa beririsan dengan upaya-upaya tetap menjaga terhadap upaya-upaya untuk menjaga supaya tidak terjadi kekerasan ketika ospek itu terjadi. Bentuk kontrol daripada sekolah itu juga penting. Nah, kurikulum itu jelas sangat penting, karena bagaimanapun kurikulum itu adalah bagian daripada perencanaan pendidikan. Gagal merencanakan kan sama saja dengan merencanakan kegagalan. Artinya ketika kita mengatakan bahwa ada poin-poin di mana siswa itu katakan kalau dalam Islam itu kan ada belajar materi tentang Islam ya, katakan begitu, materi tentang jihad misalnya begitu. Nah, ketika jihad itu diasumsikan hanya sebatas berperang, ini kan menjadi masalah, Bu. Jadi siswa akan memahami bahwa jihad itu ya angkat senjata kepada orang kafir, dan ketika itu orang kafir diterjemahkan gurunya itu adalah non muslim, nah ini kan bahaya. Jadi seperti itu. Jadi kurikulum itu sangat penting. Jadi kurikulum ini bisa melakukan bisa mendamaikan, tetapi juga membuat kita jadi tidak damai kalau salah-salah rancang begitu. Nah, jadi sekolah ramah anak saya kira adalah tantangan. Selama ini mungkin hanya slogan, tapi saya kira butuh komitmen bersama lah. Kita ini tidak hanya harus mengandalkan guru-guru di sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, aktivis perdamaian harus duduk satu meja. Mari kita buat sekolah kita itu ramah anak, ramah disabilitas dan lain sebagainya. Karena seringkali hak-hak disabilitas pun biasanya tergadaikan, padahal anak-anak kita ini tidak hanya yang normal-normal saja begitu ya, tapi mereka yang disabilitas ini juga butuh hak mereka. Ketika gurunya misalnya mengajarkan dengan mengesampingkan atau mendiskriminasi bagi mereka-mereka yang disabilitas, ini juga bagian daripada proses pembelajaran, mendiskriminasi bagi siswa-siswa mereka itu tadi. Baik, Bung Samsul, kita akan membahas lebih lanjut terkait komitmen bersama. Ini siapa saja yang punya komitmen, yang harus berkomitmen untuk katakanlah mencerdaskan anak bangsa ini. Kita bahas usai jeda berikut. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami. Usai jeda, kami kembali. Saksikan Gebiar Dangdut Kita TVRI Kalbar hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat di halaman TVRI Jalan Ahmad Yani nomor 60 Pontianak, dan disiarkan secara langsung. Mau hiburan dan informasi? Nonton Jak TVRI.
menonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tadi di saat jeda pariwara, saya mencoba berbicara dengan Bung Samsul terkait bagaimana kekerasan bisa terjadi antara senior dengan junior dan kenapa sulit untuk dihentikan sampai akhirnya seperti bom waktu. Semua tercengang ketika ada lembaga pendidikan yang notabene harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan generasi-generasi positif justru melakukan kekerasan yang seperti turun-temurun. Saya ke Bung Samsul, ini bagaimana bisa terjadi? Yang paling kecewa dari sekian banyak kekecewaan adalah para orang tua yang menitipkan anaknya, mempercayakan lembaga pendidikan tersebut, tetapi akhirnya harus menangis karena ternyata anaknya pulang dalam keadaan sudah meninggal. Betul. Jadi begini, Ibu. Jadi kekerasan yang terjadi itu kan tadi udah saya sampaikan. Jadi ada namanya kekerasan langsung. Kekerasan langsung ini sebenarnya adalah kekerasan yang sebelumnya adalah intrapersonal. Jadi seseorang yang tidak terima identitasnya itu dikebiri, dicederai, hanya itu diambil dan sebagainya. Kemudian ini membuncah, kemudian menjadi kekerasan antarpersonal. Nah, idealnya seperti itu. Tetapi ketika ia terjadi di dalam ruang lingkup yang lebih besar, menjadi suatu budaya, maka dia akan menjadi kekerasan kultural. Kekerasan kultural ini adalah kekerasan yang kemudian dianggap lazim oleh orang-orang pada masa itu. Jadi dianggap sebagai mekanisme penyelesaian. Nah, bayangkan kalau misalnya kekerasan ini dianggap sebagai dalih untuk pendisiplinan, dalih untuk pendidikan. Kekerasan menjadi mekanisme penyelesaian untuk mendisiplinkan anak-anak didik, dan ini kan menjadi berbahaya. Dan lebih bahaya lagi kalau mekanisme ini menjadi tolak ukur yang menentukan seseorang itu benar atau salah. Dan ini menjadi kekerasan struktural. Dan ketika ini menjadi kekerasan struktural, nah inilah yang terjadi seringnya di dalam kasus senior dan junior yang tadi kita diskusikan. Artinya begitu. Jadi ketika ada junior salah, maka harus ingat ke pasal pertama, kan biasanya begitu, bahwa senior itu tidak pernah salah. Jadi seperti itu. Dan kalau junior salah dan membantah, maka ketika kekerasan ini dianggap sebagai mekanisme penyelesaian, maka junior itu tidak boleh menolak bahwa ia mendapatkan hukuman, dan hukuman itu adalah kekerasan fisik misalnya. Nah, jadi menurut saya penting untuk memperhatikan ini, bahwa kekerasan langsung itu biasanya tidak muncul dengan sendirinya, tapi bisa terjadi karena beririsan dengan adanya kekerasan kultural, bahwa kekerasan ini masih dianggap lazim di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian dia terstruktur lewat regulasi-regulasi yang membenarkan kekerasan itu tadi, maka kekerasan langsung ini akan menjadi siklus tadi. Nah, jadi sulit untuk menghapus kekerasan. Kenapa? Karena dia sudah begitu berurat berakar dalam kehidupan kita, karena menyatu dengan struktur kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Menutup lembaga pendidikan tersebut bukan jalan keluar. Betul sekali. Kemudian membawa ke ranah hukum itu betul, karena memang menjadi warga negara Indonesia, semua berhak dan sama posisinya di mata hukum, begitu ya. Tetapi apa peran pemerintah kalau kemudian hal ini akan terus
terus sering terjadi, apakah perubahan kurikulum yang tadi kita bahas itu menjadi solusi? Perubahan kurikulum itu yang selama ini terjadi itu biasanya lebih identik dengan penyiapan sumber daya mengisi tempat-tempat kerja, tetapi kurang memperhatikan dari sisi karakter itu tadi. Sebenarnya kurikulum 2013 itu sebenarnya sudah sangat bagus. Kemudian dengan adanya MBKM ini juga bagian daripada upaya menginterpretasi kurikulum 2013 terhadap kebutuhan zaman pada saat sekarang ini. Tetapi alangkah baiknya bagaimana upaya membangun karakter ini tadi jangan sampai tergadaikan oleh kepentingan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang mengisi pasar kerja. Artinya mencetak pribadi-pribadi yang karakter itu harusnya dinomorsatukan. Kenapa? Karena ketika katakan misalnya saya ketua program studi PAI ya di IAIN Pontianak, jadi mencetak guru agama ya mudah saja, yang pintar, yang bisa menghafal sekian banyak materi agama Islam. Tetapi bagaimana mencetak guru agama yang mengasuh, memelihara, menganggap peserta didik itu layaknya seperti anak begitu ya. Bagaimana dia itu tidak memandang bahwa peserta didik itu selalu salah gitu kan dan lain sebagainya, dan mereka juga memiliki pemahaman tentang bahwa kekerasan itu seharusnya tidak selalu menjadi solusi untuk melakukan pendidikan gitu ya. Saya kira ini jauh lebih penting ketimbang mencetak pribadi-pribadi yang pintar tadi. Nah begitu juga kalau ini dikaitkan dengan guru-guru yang ada di sekolah, mestinya guru-guru itu harus berpikir bahwa kekerasan yang mereka lakukan itu justru menimbulkan luka bagi peserta didik. Dan lagi-lagi saya ingin mempertegas bahwa kekerasan yang bisa menimbulkan luka ini bukan hanya kekerasan fisik, tapi ada yang disebut dengan kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini jauh lebih mendalam karena ini mengakibatkan luka yang tidak nampak. Jadi seperti itu. Dan ketika luka ini tersayat dan lain sebagainya, peserta didik ini akan menjadikan itu semacam memori kolektif yang nantinya kapan saja di waktu yang akan datang ini akan menjadi bom waktu di mana dia akan mengulangi apa yang pernah gurunya lakukan terhadap dirinya kepada anak-anak didiknya. Kalau dia jadi guru, kalau ia jadi polisi, maka dia akan membalasnya kepada masyarakat. Dan kalau dia jadi pejabat, dia akan memperlakukan orang itu selayaknya orang yang harus ditindas dan lain sebagainya. Jadi bayangkan, jangankan untuk menciptakan perdamaian yang positif, perdamaian negatif pun itu akan selalu menjadi ancaman di tengah-tengah kita. Jadi seperti itu. Jadi betapa pentingnya pendidikan, Ibu, walaupun tidak instan hasilnya kita lihat, tetapi sangat menjanjikan. Kenapa? Karena di dalam pendidikan ada rekayasa kurikulum yang memungkinkan apa yang kita cita-citakan pada hari ini akan terwujud pada waktu-waktu yang akan datang. Dan ketidakinstanan inilah yang menjadi PR besar. Menjadi PR besar. Karena belum terbukti. Benar. Menjadi PR besar bagi penguasa pada saat ini. Gitu ya. Dan juga menjadi komitmen kita bersama. Siapapun dia harus punya komitmen. Karena sekolah, pemerintah itu tidak bisa bekerja sendirian. Mereka harus dibantu oleh orang tua di rumah, dibantu oleh masyarakat. Tapi jangan lupa, penyedia jasa teknologi pun itu harusnya punya tanggung jawab moral sebenarnya. Jadi kan selama ini kan mental model dari penyedia jasa teknologi, misalnya gadget dan lain sebagainya, lah itu kan urusan pengguna katanya. Tugas saya kan hanya menjual dan sebagainya. Tetapi padahal semuanya harus punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat terhadap hal ini, bahwa kekerasan itu harusnya tidak mendapatkan tempat di dunia pendidikan. Karena pendidikan diciptakan untuk mengurangi kekerasan. Karena kalau untuk menghapus mustahil. Tetapi kalau untuk mengurangi itu saya kira mungkin. Tapi kalau seandainya kekerasan ini menjadi dalih gitu ya, untuk mendisiplinkan, untuk mendidik, nah ini bisa jadi ancaman
ancaman bagi peradaban kita dan ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Saya kira begitu. Baik, bicara tentang komitmen bersama, banyak pihak yang harus turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia, baik itu pemerintah, masyarakat, orang tua, pemerhati pendidikan maupun para pendidik begitu, termasuk anak didiknya begitu kan. Betul. Nah, komponen besar ini kan harus duduk bersama. Harus bagaimana bersama-sama mencari tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan khususnya kekerasan di dunia pendidikan. Sudahkah Bung Samsul melihat ini dilakukan oleh pemerintah dan seluruh katakanlah bersama itu tadi, duduk bersama ini? Ya, ketika itu di dalam ruang akademik itu kadangkala bisa kita katakan ada. Saya tidak ingin memukul rata bahwa itu tidak pernah dilakukan, tetapi masih kurang masif dilakukan. Jadi artinya perlu lebih giat lagi dilakukan, mengingat kasus-kasus kekerasan di dalam dunia pendidikan ini masih terjadi dan angkanya bukannya semakin menurun gitu ya, masih stabil lah. Saya tidak ingin mengatakan meningkat, tetapi masih stabil. Dan kalaupun yang ini kan hanya puncak gunung es saja, yang kita lihat di televisi itu kan puncak gunung es. Padahal sebenarnya di bawah sana ini banyak kekerasan psikis yang masih dilakukan oleh guru-guru kita, menggunakan body shaming misalnya, memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Dan guru kita ini mungkin itu bukannya mungkin saja dia tidak tahu bahwa ada regulasi yang mengatur tentang hal itu. Jadi Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak barangkali ini tidak mereka konsumsi, sehingga butuh kerja lebih keras lagi lah pemerintah untuk mensosialisasikan undang-undang ini tadi. Dan pekerja-pekerja pendidikan itu saya kira jangan menganggap bahwa mereka ya bekerja saja gitu ya. Mereka harus punya tanggung jawab moral bahwa pekerjaan itu tidak hanya sebatas memenuhi duduk, kemudian mengajar, kemudian pulang selesai, tetapi mereka harus menganggap bahwa apa yang mereka didikkan pada hari ini akan menjadi amal jariah bagi mereka di depan. Bayangkan kalau misalnya dia mendidik anaknya dengan cara yang salah dan kemudian ini menjadi dosa turunan, kan menjadi masalah di kemudian hari, ya kan? Dosanya itu menjadi berlipat-lipat karena yang bersangkutan kemudian mempraktekkan lagi, kemudian terus mempraktekkan lagi, dan jadilah bangsa ini adalah bangsa yang saling caci maki, kemudian saling menebar pemusuhan antara satu dengan yang lain. Jadi seperti itu. Kita patut bersyukur dengan adanya pandemi mungkin. Karena sisi positifnya adalah para orang tua menyadari betapa sulitnya menjadi guru. Artinya ucapan terima kasih, ucapan katakanlah rasa hormat terhadap guru, karena murid itu memang lebih percaya kata-kata guru dibandingkan orang tua. Nah, itulah artinya kenapa kemudian guru mempunyai peran yang besar untuk mencerdaskan anak didik ini, karena apa yang diucapkan oleh guru itu menjadi terngiang-ngiang oleh anak murid begitu ya. Nah, bicara tentang para orang tua, peran orang tua sendiri untuk bagaimana mengurangi kalau bahasa Bung Samsul, mengurangi kekerasan yang ada di sekolah, seperti apa? Ya, cara yang paling sederhana saja lah. Cara paling sederhana, ketika anak pulang sekolah atau orang tua baru pulang dari kerja, idealnya itu orang tua cobalah tanya ke anaknya gitu kan, apa aja yang dilakukan di sekolah. Karena bisa jadi anak-anak ini bukannya tidak mau cerita, tetapi karena orang tuanya sendiri tidak memberikan ruang bagi anak-anaknya untuk bercerita. Nah, itu adalah resiko daripada masyarakat modern pada saat ini. Tidak hanya kehilangan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, tetapi di dalam ruang keluarganya pun dia semacam terasing. Kalau kita ibaratnya begini ya, ada satu hal yang sering disinggung oleh filsuf gitu ya, misalnya ada namanya Raja Midas. Raja Midas ini kan menginginkan sesuatu yang disentuhnya itu menjadi emas, dan ketika dikabulkan ya, semuanya itu ketika disentuh kunci jadi emas, pintu disentuh, pintu jadi emas, ketika dia sentuh istrinya emas, kemudian disentuh anaknya jadi emas, akhirnya dia hidup dalam keterasingan. Nah, fenomena manusia modern ini seperti Raja Midas, Bu. Jadi gadget itu kemudian kesibukan dunia kerja, pulang sudah megang gadget, akhirnya kesempatan untuk dekat dengan anak itu tidak terjadi,
akhirnya si orang tua hidup dengan dunianya sendiri, anak hidup dengan dunianya sendiri, sehingga kekerasan yang sebenarnya dialami oleh anaknya itu sama sekali tidak menjadi perhatian daripada orang tua. Baik, sayang sekali Bung Samsul, waktu kita sangat terbatas untuk membahas hal ini, walaupun lagi-lagi di ujung kalimat kita tidak mencari siapa yang salah, karena kalaulah ini sebuah kesalahan, ini kesalahan bersama. Kalaulah kemudian kita harus siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasi kesalahan ini adalah bersama, sehingga semua harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk waktunya, dan pemirsa, demikian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mudah-mudahan pembicaraan yang singkat ini memberikan makna tersendiri buat kita semua. Paling tidak ini cara kami untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.